Pada tugas kedua ini, saya diperintahkan untuk menggunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan. Nah, sebelumnya saya telah mendownload ini file Excel, file Excel-nya dalam bentuk CSV yang ini. Kemudian kita nanti diperintahkan untuk menginstal package dan melakukan perintah-perintah lain yang ada dalam tugas kedua ini. Minimalisir waktu pengerjaan. Di sini saya telah mempersiapkan untuk instalasi, import datasetnya juga. Saya menyimpannya dalam user Lapiator Rahma Documents. Terus saya juga telah menyiapkan untuk pengalian kolom pendapatan dengan 10.000, proses hitung analisis, dan visualisasi, dan juga bentuk histogram, scatter plotnya, regresi linearnya, dan juga yang lainnya. Nah, untuk persiapan instalasi. Di sini langsung kita copy aja. Paste di sini. Tahu banget. Lanjut setelah package-nya sudah terinstall semua, yaitu JJPlot, lalu ada BPLYR, terus Broom, dan juga JJPUBR sudah terinstall semua. Selanjutnya kita akan load paketnya dengan fungsi library. Kita copy. Ini untuk berikutnya yaitu kita disuruh untuk import dataset dan juga mengalihkan kolom pendapatan yang terdapat dalam file data pendapatan ini dengan 10.000. Saya telah mengcopy untuk kodenya dan saya sudah menyimpannya di sini di R Studio-nya. Lalu yang berikutnya kita pada proses analisis dan visualisasi, yaitu membuat histogram untuk cek distribusi normalitas. Di sini saya akan mengcopy ini. Cara di sini. Saya menggunakan warna sky blue, hitam, dan juga biru. Nah, di sini kita lihat histogram dari ini merupakan histogram yang digunakan untuk melihat distribusi data variabel kebahagiaan. Nah, jika grafik yang terbentuk seperti lonceng yang simetris gitu, maka data bisa dianggap mendekati distribusi normal. Dan ini mendekati distribusi normal. Namun, jika grafiknya lebih misal kecondong ke kiri ataupun ke kanan, maka datanya itu tidak normal. Nah, seperti itu. Untuk berikutnya yaitu kita disuruh untuk buat scatter plot untuk cek hubungan linearnya. Oh ya ini. Kita copy ini untuk melihat grafiknya lagi. Saya menggunakan titik-titiknya nanti berwarna oranye seperti itu. Nah, ini merupakan jadi ini tuh scatter plot menunjukkan hubungan antara variabel pendapatan dalam
X dan juga variabel kebahagiaan dalam Y. Jika titik-titik ini tuh membentuk pola diagonal, maka ada hubungan linear yang positif. Namun, jika titik-titiknya tidak ada pola yang jelas atau acak, maka tidak ada hubungan linear yang kuat. Nah, dalam konsep regresi, semakin jelas track garisnya itu yang menarik ini, maka akan semakin baik untuk diterapkan regresi linear. Seperti itu. Nah, berikutnya kita akan melakukan regresi linear sederhana. Seperti ini. Nah, di sini ada nilai minimumnya yaitu 2,022 sekian, terus ada IQ-nya, terus ada mediannya juga, J kuadran, terus sama nilai maksimalnya. Lalu berikutnya, yaitu kita akan mengekstrak hasil regresi menggunakan intercept, koefisien, dan juga R-square. Ini. Nih, koefisien, intercept, dan residual R-square. Lalu berikutnya kita akan menampilkan hasilnya nih. Pertama dari ini. Nah, di sini kita akan melihat persamaan regresi Y, intercept, koefisien, persamaan regresinya Y sama dengan 0,209 sekian plus 7,12 sekian. Terus koefisien determinasinya dalam R square, koefisien determinasinya 0,745 sekian. Lalu berikutnya kita akan melakukan cek homoskedastisitas menggunakan residual plot. Nah, ini menunjukkan grafik residual versus fitted value, di mana tujuannya itu untuk mengecek apakah variasi residualnya itu konstan atau berubah. Nah, jika titik-titiknya ini nih, titik-titik yang berwarna hitamnya ini tersebar seperti gambar yang seperti yang saya tampilkan ini, dengan pola yang tidak beraturan dan atau acak, maka asumsi homoskedastisitasnya terpenuhi. Namun, jika terlihat pola seperti kipas atau mengerucut, pokoknya yang tersusun gitu, yang berbentuk, maka itu artinya adalah heteroskedastisitas yang dapat menambahkan validitas model. Seperti itu. Dimana ya ini X-nya itu kalau menurut grafik ya, fitted values dan juga ini residuals. Berikutnya kita akan melakukan perintah yang pada berikut, yaitu untuk membuat plot data points pada grafik dan juga menambahkan garis regresi linear pada data yang sudah diplot di poin pertama, terus juga menambahkan persamaan garis linear, terus memberi judul dan label yang sesuai untuk sumbu gambar, untuk sumbu X dan Y-nya. Nah, di sini saya telah membuatnya, ini tinggal di copy dan pindahkan ke ini ada kesalahan. Tidak menambahkan di prompt. Oh iya, kita belum memasukkan. Maaf, kita harus masukkan ini dulu. Ini seperti ini. Sebentar. Nah, untuk yang nomor 4 itu, untuk yang perintah visualisasi hasil regresi itu grafiknya berbentuk seperti ini. Di mana saya
membuat garisnya ini berwarna biru, lalu dengan titik-titik berwarna hijau. Nah, garis ini merupakan garis regresi linearnya, dan titik-titik ini adalah titik persamaannya. Ini garisnya, garis X, dan juga garis Y-nya juga sudah sesuai, di mana garis X ini merupakan garis pendapatan, dan juga garis Y ini merupakan garis kebahagiaan. Saya juga telah menamai atau mengabali grafik ini dengan judul visualisasi regresi linear pendapatan versus kebahagiaan. Seperti itu. Mungkin itu saja praktik dari saya. Sangat banyak yang kurang karena banyak error dan masih banyak ke kekeliruan. Jadi mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.